Anda semua, bagaimana kabarnya? Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem, serta tipe dari ekosistem tersebut. Pada kegiatan sehari-hari, pernahkah Ananda melihat bunga dengan bentuk yang serupa namun warnanya berbeda? Atau melihat hewan dengan bentuk yang berbeda namun masih dalam satu jenis? Perbedaan ini terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Apakah Ananda tahu apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas dapat diartikan sebagai variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Secara garis besar, terdapat 3 macam keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman gen. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ekosistem perairan atau akuatik. Yang kedua, ekosistem daratan atau terestrial. Untuk memahami pembelajaran lebih lanjut, coba Ananda perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, bagaimana cara membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem? Dan komponen-komponen apa saja yang ada pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Untuk menjawab semua pertanyaan, Ananda akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan LKPD masing-masing kelompoknya. Setelah pembagian kelompok, silakan masing-masing Ananda mencari informasi terkait bagaimana cara membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem, dan komponen-komponen apa saja yang ada pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Untuk sumber informasi, Ananda dapat menggunakan buku ataupun internet. Setelah informasi terkumpul, lakukan diskusi dengan anggota kelompoknya. Kemudian, lakukan pengisian LKPD pada LKPD yang telah disediakan. Setelah kegiatan pengisian LKPD selesai, setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas dan kelompok lainnya memberikan tanggapan dan komentarnya. Untuk menguatkan hasil diskusi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah sebuah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Yang membedakannya yaitu yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen merupakan keanekaragaman makhluk hidup dari satu jenis atau turunan genetik yang sama. Contoh, pisang.
Pisang memiliki banyak varietas, seperti pisang raja, pisang Ambon, pisang tanduk, dan lainnya, yang memiliki rasa, bentuk, ukuran yang beraneka ragam. Contoh lain, seperti bunga tulip yang memiliki keragaman pada warnanya. Yang kedua, keanekaragaman jenis merupakan keanekaragaman yang menunjukkan adanya variasi makhluk hidup antar jenis. Contoh, keluarga kucing besar, harimau, singa, dan kucing memiliki perbedaan sifat yang mencolok, seperti warna bulu, corak bulu, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman habitat atau tempat hidup berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dengan faktor biotik dan abiotik. Nah, pada ekosistem terdapat dua komponen yang sangat berpengaruh, yaitu komponen abiotik atau benda mati dan komponen biotik atau benda hidup. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ekosistem terbagi menjadi dua tipe, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Pada ekosistem perairan, yang paling banyak ditemukan yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik berupa air. Sedangkan komponen biotik yang ditemukan pada ekosistem perairan yaitu plankton, nekton, neuston, bentos, dan peripiton. Selanjutnya, ekosistem darat merupakan ekosistem yang berada di wilayah daratan suatu pulau yang memiliki komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Ekosistem darat meliputi daerah yang sangat luas, yang disebut dengan bioma. Di bumi terdapat 7 bioma. Yang pertama, hutan hujan tropis. Adapun ciri-ciri yang dimilikinya, curah hujan yang cukup tinggi, kisaran 200-400 cm per tahun, suhu mencapai 21-30 derajat Celcius, pohon tinggi dan berkanopi, ditemukan tanaman yang merambat seperti rotan dan tanaman yang menempel pada tanaman lain seperti anggrek. Cahaya matahari di hutan tersebut lebih sedikit. Yang kedua, sabana. Adapun ciri-ciri yang dimilikinya, padang rumput yang dikelilingi pohon. Curah hujan di wilayah tersebut kisaran 90-150 cm per tahun. Tanaman yang biasa ditemui seperti rumput, eukaliptus, akasia. Sedangkan hewan seperti serangga, rayap, kuda, gajah, dan kijang. Yang ketiga, padang rumput. Adapun ciri-ciri yang dimilikinya, curah hujan kisaran 25-50 cm per tahun. Hujan turun di wilayah tersebut tidak beraturan. Hewan yang biasa ditemui seperti serangga, reptil, burung, bison, kanguru, zebra, dan lainnya. Sedangkan tumbuhan yaitu rumput yang pendek. Yang keempat, gurun. Gurun merupakan padang luas yang tandus. Adapun ciri-ciri yang dimiliki, curah hujan rendah, kisaran 25 cm per tahun, kecepatan evaporasi, kelembaban udara sangat rendah, suhu pada siang hari mencapai 60 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Tumbuhan yang biasa ditemukan seperti kaktus, sedangkan hewan seperti kadal, ular, tikus, burung, dan unta. Yang kelima, hutan gugur. Ditemukan di daerah yang mengalami 4 musim. Curah hujan antara 75-100 cm per tahun.
Tumbuhan dominan berdaun lebar. Tanaman yang ditemukan seperti sakura, ek, mepel, dan jati. Sedangkan hewan seperti beruang, panda, gibbon, burung pelatuk, rusa, dan rubah. Yang keenam, taiga. Taiga terdapat di daerah antara subtropis dan kutub. Tumbuhan dominan berdaun jarum atau konifer. Hewan yang ditemukan biasanya seperti serangga, serigala, beruang, dan burung. Yang ketujuh, tundra. Tundra merupakan bioma paling dingin yang terdapat di kutub. Adapun vegetasi yang umum seperti lumut sphagnum, sedangkan hewan seperti rubah dan burung. Ayat Al-Quran yang berkaitan pada materi kita kali ini yaitu Surat Toha ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa'akhrajna bihi azwajam min nabati satta, yang artinya dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu, serta menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami menumbuhkan dengannya air hujan itu macam-macam tumbuhan. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan jalan yang rata untukmu agar kamu mudah berpergian. Allah juga menurunkan hujan untuk menyuburkan tanah dan menumbuhkan berbagai tumbuhan yang beraneka ragam, yang saat ini kita kenal dengan adanya keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Setelah diskusi selesai, siapa yang bisa menjelaskan atau menarik kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini? Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Kemarin kita telah mempelajari tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem, beserta tipe ekosistemnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat mengaitkan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan fungsi dan manfaatnya. Peserta didik dapat menganalisis penyebab-penyebab hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia dan upaya pelestariannya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri atas 16.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Adanya pulau yang banyak dan perbedaan keadaan alam mengakibatkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Flora dan fauna tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Coba perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar peta penyebaran fauna di Indonesia, fauna apa saja yang terdapat pada masing-masing wilayah? Dengan banyaknya keanekaragaman hayati di Indonesia, masyarakat Indonesia
banyak memanfaatkan keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaat keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari? Faktor bacalah wacana di bawah ini. Setelah membaca wacana, selain orang hutan, terdapat fauna lain yang terancam punah, seperti macan tutul, gajah, cendrawasih, dan walabi. Apa saja faktor yang mempengaruhi hilangnya keanekaragaman hayati tersebut? Untuk menjawab semua pertanyaan, kita lakukan diskusi secara berkelompok dan lakukan pengisian LKPD. Setelah berkelompok, setiap Ananda mencari informasi terkait permasalahan tersebut. Kemudian, diskusikan yang telah ditemukan dengan teman kelompoknya. Dan lakukan pengisian LKPD secara berkelompok. Setelah LKPD diisi, setiap kelompok akan melakukan presentasi di depan kelas. Dan kelompok lainnya akan mendengarkan, kemudian memberikan komentar. Untuk menguatkan hasil diskusi, coba dengarkan penjelasan berikut ini. Keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau 16.000 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia disebut dengan negara mega biodiversitas karena keberagaman tersebut. Dilihat dari segi biodiversitas, posisi geografis Indonesia sangat menguntungkan. Posisi tersebut mempengaruhi penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Penyebaran flora di Indonesia. Menurut Van Welzen dan Silk, flora Indonesia termasuk pada flora kawasan Malaysiana. Menurut keduanya, flora Malaysiana terbagi menjadi flora daratan Sunda, flora daratan Suhul, dan flora di daerah tengah. Sedangkan penyebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan, dan kawasan Indonesia bagian timur. Fauna yang ditemukan di kawasan Indonesia bagian barat yaitu beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng, dan orang hutan. Sedangkan pada kawasan peralihan, fauna yang ditemukan seperti babi rusa, anoa, burung maleo, dan komodo. Sedangkan kawasan Indonesia bagian timur ditemukan cendrawasih, kakak tua, kuskus, dan walabi. Keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki banyak manfaat. Adapun pemanfaatan dari keanekaragaman hayati sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Contohnya, padi, jagung, dan ubi. Yang kedua, keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Contohnya, buah mengkudu. Yang ketiga, keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Contohnya, melati dan bengkoang. Yang keempat, keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Contohnya, ulat sutra dan kapas. Yang kelima, keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Contohnya, pohon jati, dan kelapa. Yang keenam,
keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Contohnya, saat ziarah kubur, menggunakan bunga mawar, kenanga, dan melati. Yang ketujuh, keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah. Contohnya, pada padi rojo lele yang akan mewariskan sifat pulennya. Keanekaragaman hayati yang bervariasi di Indonesia akhir-akhir ini sudah mulai berkurang. Hilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, hilangnya habitat. Yang kedua, pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, eksploitasi tanaman dan hewan. Yang kelima, adanya spesies pendatang. Yang keenam, industrialisasi pertanian. Adapun, upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu konservasi in situ dan ex situ, di mana konservasi in situ berupa cagar alam, suaka marga satwa, dan cagar biosfer. Sedangkan konservasi ex situ berupa kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun raya, taman safari, dan kebun binatang. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita kali ini yaitu Surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Tafsiran Surat Al-Baqarah ayat 11-12. Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk tidak merusak lingkungan, salah satunya hutan. Jika hutan rusak, kita akan kehilangan beragam hayati di dalamnya. Setelah presentasi dan penguatan materi selesai, siapa yang bisa menarik kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Kemarin kita telah mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Makhluk hidup sebagai objek kajian biologi sangat beraneka ragam. Para ahli melakukan klasifikasi dengan tujuan untuk menyederhanakannya dan mengetahui hubungan kekerabatannya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar, jelaskan apa yang mendasari klasifikasi makhluk hidup. Apa yang membedakan sistem klasifikasi satu dengan sistem klasifikasi yang lainnya? Coba perhatikan klasifikasi di bawah ini. Berdasarkan klasifikasi tersebut, mana tingkatan takson yang memiliki jumlah anggota paling sedikit dan persamaan paling banyak di antara anggota lainnya?
Bagaimana ketentuan dari penamaan makhluk hidup? Pada sistem klasifikasi yang pernah digunakan secara internasional, apa yang membedakan sistem klasifikasi satu dengan sistem klasifikasi lainnya? Coba perhatikan kunci determinasi berikut. Buatlah kunci determinasi untuk hewan kaki 1000. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, Ananda akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan pengisian LKPD. Setelah kelompok terbentuk, setiap Ananda mencari informasi di berbagai sumber, baik buku atau internet, terkait permasalahan tersebut. Setelah pencarian informasi selesai, lakukan diskusi kelompok dan pengisian LKPD. Setelah itu, setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas dan kelompok lainnya memberikan kritikan beserta saran. Untuk menguatkan hasil diskusi, dengarkan penjelasan berikut. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup pertama kali dilakukan oleh Aristoteles. Ia mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Tujuan klasifikasi. Adapun tujuan klasifikasi yaitu yang pertama, menyederhanakan objek studi supaya mudah dipelajari. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup antara jenis sehingga mudah dikenali. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang kelima, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup berdasarkan kekerabatannya. Adapun manfaat klasifikasi yaitu yang pertama, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, klasifikasi dapat digunakan untuk melihat kekerabatan makhluk hidup. Dasar klasifikasi yang dilakukan oleh ahli taksonomi yaitu persamaan dan perbedaan, ciri morfologi, fisiologi, dan anatomi. Kelompok makhluk hidup yang terbentuk dari hasil klasifikasi disebut dengan takson. Takson terdiri dari yang tertinggi hingga terendah. Adapun tingkatan takson yaitu kingdom, filum atau divisio, filum untuk hewan, dan divisio untuk tumbuhan. Klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Setiap tumbuhan dan hewan masing-masing mempunyai nama ilmiah yang bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia. Pemberian nama ini bertujuan agar terciptanya sistem tata nama yang sederhana, mudah dipahami, dan berlaku secara internasional, sehingga tidak muncul kesalahpahaman. Penamaan secara ilmiah, tumbuhan dan hewan disusun berdasarkan taksonominya. Yang pertama, nama jenis atau spesies. Nama spesies dikenal dengan sistem binomial nomenklatur, yaitu pemberian nama dengan 2 aturan. Cara pemberian nama binomial nomenklatur yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Latin. Yang kedua, terdiri atas 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus, dan kata kedua menunjukkan spesies. Yang ketiga, nama genus diawali dengan huruf kapital, sedangkan petunjuk spesies diawali dengan huruf biasa. Yang keempat, kedua nama diberi garis bawah yang terpisah, atau dicetak miring.
Contoh, Oryza sativa, padi. Columba livia, burung merpati. Yang kedua, marga atau genus. Marga tumbuhan atau hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertama diawali dengan huruf kapital. Contoh marga tumbuhan, Solanum, terong-terongan. Dan marga hewan, Felis, kucing. Yang ketiga, suku atau familia. Nama-nama suku biasanya berasal dari marga makhluk hidup yang bersangkutan. Pada tumbuhan, nama suku ditambahkan akhiran ase. Contoh, Solanaceae berasal dari kata solanum ditambah ase. Sedangkan pada hewan ditambahkan ide. Contoh, suku Felidae berasal dari Felis dan ide. Berikutnya, ordo. Ordo merupakan kelompok familia yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. Biasanya, ordo memiliki akhiran ales. Contoh, Leguminales. Selanjutnya, kelas. Kelas adalah kelompok ordo yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. Yang keenam, filum atau divisio. Filum untuk kelompok hewan, sedangkan divisio untuk kelompok tumbuhan. Filum atau divisio merupakan tingkatan takson yang terdiri dari beberapa kelas yang memiliki persamaan ciri. Dan tingkatan takson yang paling tinggi yaitu kingdom. Kingdom merupakan kelompok filum atau divisio yang memiliki karakter yang sama. Berikut ini contoh nama ilmiah pada tingkat takson untuk tumbuhan dan hewan. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, sistem klasifikasi buatan. Yang kedua, sistem klasifikasi alami. Yang ketiga, sistem klasifikasi filogenik. Yang keempat, sistem klasifikasi modern. Nah, Ananda semua, berikut ini sistem klasifikasi yang pernah digunakan secara internasional, yaitu 1. Sistem 2 kingdom. Yang kedua, sistem 3 kingdom. Yang ketiga, sistem 4 kingdom. Yang keempat, sistem 5 kingdom. Yang kelima, sistem 6 kingdom. Yang keenam, sistem 8 kingdom. Yang ketujuh, sistem 3 domain. Nah, jika ditemukan suatu organisme baru atau belum dikenal, organisme tersebut perlu diidentifikasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi yaitu pengetahuan tentang klasifikasi, buku referensi, pedoman atau kunci determinasi, gambar organisme yang sudah diketahui dan telah memiliki nama, spesimen acuan. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkat takson tertentu. Kunci dikotom merupakan setiap langkah dalam kunci determinasi disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif yang berlawanan. Dengan kunci dikotom, kita dapat mengidentifikasi makhluk hidup. Misalnya, identifikasi suatu tanaman obat. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita kali ini yaitu Surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Yang artinya, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian, dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar." Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dianugerahkan oleh Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda termasuk hewan dan tumbuhan. Dalam biologi, tingkatan pengelompokan disebut juga taksonomi. Tingkatan ini disusun oleh kelompok yang paling umum sampai yang paling khusus, sesuai dengan yang kita pelajari saat ini. Berdasarkan hasil diskusi dan penguatan materi, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini?